Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Dimanapun kita berada, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pagi hari ini, marilah kita memulai ibadah kita. Panjenengan semua saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku yang demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, pada ibadah kita hari ini, kita juga diajak untuk mawas diri, melihat kembali, merefleksikan segala hal yang telah kita lakukan dengan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita membawa penyesalan kita masuk di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, dari awal mula hingga dengan detik ini, sungguh kami merasakan sentuhan cinta kasih-Mu, nyata dan hadir untuk menyapa setiap kami. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk dapat menikmati hari baru pemberian-Mu, lengkap dengan setiap berkat yang mewujud melalui banyak hal. Engkau pun masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani setiap proses kehidupan yang tak selalu mudah. Pun saat ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk dapat melaksanakan ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Sungguh ya Allah, begitu luar biasanya cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Akan tetapi, semua berkat itu seringkali tak mampu untuk kami syukuri. Kami masih terlalu sering mengeluh dengan pergumulan kami seolah Engkau tak ada.
Kami sering menuntut orang lain untuk memahami kami, kondisi kami, tanpa kami mau belajar untuk memahami orang lain. Tak jarang kami pun melukai hati sesama kami melalui sikap kami, melalui keinginan kami. Pun kami melupakan Engkau sebagai teman setia yang selalu ada di dalam setiap situasi yang boleh kami lalui saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami menyadari, kami mengakui bahwa semua tindakan yang telah kami lakukan masih jauh daripada kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya hanya Engkau, hanya oleh kasih karunia-Mu saja, kami dimampukan untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah segala pengakuan dosa kami. Ampunilah kami, ya Bapa. Melalui perantara kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang dengan kesadaran hati telah mengakui segala dosa, pelanggaran kita di hadirat Allah, maka Ia berkenan memberikan berita anugerah kepada kita seperti yang terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Pun bagi kita saat ini, kita juga diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah pun petunjuk hidup baru yang telah bersama-sama kita terima dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 376 baitnya yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau pun memberikan kami berkat kesehatan pun kesempatan untuk boleh bertemu kembali dengan hari Minggu ini dan membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Bapa, dalam setiap keberadaan kami, terkhusus dalam carut marutnya situasi yang terjadi karena pandemi COVID-19. Kami menyerahkan segala rencana kami pun kehidupan bangsa negara kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami untuk memerangi pandemi COVID-19. Siapapun mereka yang terlibat, baik itu pejabat pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah, para tenaga medis, TNI, Polri, pun seluruh warga negara Indonesia, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan berkat dan kekuatan, sehingga kami semua dimampukan
untuk dapat berjalan bersama, bahu-membahu, saling mendukung setiap upaya untuk memerangi pandemi COVID-19, sehingga bolehlah keadaan kami menjadi seperti sedia kala. Bagi saudara-saudara kami ya Bapa, yang melalui pandemi COVID-19, mau tidak mau harus kehilangan keluarga mereka karena menjadi korban COVID-19. Ada pula dari kami yang harus kehilangan pekerjaan kami sebagai sumber penghidupan kami. Di dalam setiap duka, di dalam setiap gundah yang saat ini boleh kami rasakan, kiranya Engkau hadir untuk menguatkan kami. Engkau membalut setiap duka cita yang saat ini kami rasakan. Engkau sendiri yang memampukan kami untuk dapat bangkit dari keadaan ini, mencoba mencari jalan keluar melalui ide-ide kreatif dan talenta yang kami miliki untuk mencukupi kebutuhan kami. Bagi kami semua yang saat ini Tuhan beri kepercayaan untuk memiliki pekerjaan dan bahkan berkat yang berlebih, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menjadi jalan berkat bagi siapapun saudara-saudara kami itu, baik itu melalui materi maupun ide dan tenaga yang kami miliki. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga teringat akan keberadaan gereja-gereja-Mu dimanapun berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Semua gereja Tuhan diajak kembali untuk menggumuli panggilannya, untuk dapat mewartakan cinta kasih Allah kepada dunia melalui kepedulian yang kami wujud nyatakan dalam lingkungan sekitar kami. Kiranya di dalam setiap tindakan kepedulian itu, Engkau memampukan kami untuk dapat terus melakukan hal itu berlandaskan dengan cinta kasih kami kepada sesama, sehingga tindakan itu tidak hanya berhenti pada pandemi COVID-19 saja. Terkhusus ya Bapa, kami berdoa bagi gereja kami GKJ Tanjung Tirto dalam setiap keberadaannya untuk berproses bersama dengan dunia. Kiranya Engkau memampukan GKJ Tanjung Tirto untuk senantiasa menjadi berkat, tidak hanya bagi warga jemaat, tetapi juga bagi komunitas lain di luar gereja. Kiranya Tuhan menyertai setiap kegiatan yang saat ini boleh dilakukan, baik itu dalam rangka pemeliharaan iman jemaat melalui sarana ibadah keluarga, pun juga melalui program Bukalapak yang saat ini tengah dijalani oleh KWD. Biarlah kiranya semangat pelayanan yang kami wujud nyatakan melalui berbagai macam hal dapat menjadi sarana untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Tak lupa ya Allah, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat GKJ Tanjung Tirto di dalam setiap keberadaannya, baik mereka yang sakit. Kiranya Engkau mau menjamah mereka. Engkau memberkati setiap usaha yang boleh mereka lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan kesembuhan itu, baik itu melalui perawatan keluarga pun melalui perawatan pihak medis. Bagi orang tua kami yang saat ini sudah memasuki usia lanjut, di dalam setiap kelemahan fisik yang boleh mereka rasakan, kiranya Engkau memampukan mereka untuk dapat senantiasa mengucap syukur dan menjadi teladan bagi anak cucu mereka. Kiranya Engkau menguatkan mereka untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan dan iman kepada Engkau. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah menempuh pendidikan dan harus melakukan kegiatan belajar mereka di rumah masing-masing, Engkau memampukan mereka ya Allah untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Engkau berikan berkat kepandaian, Engkau berikan berkat ketekunan di dalam menjalani masa studinya, sehingga di dalam setiap proses itu, bolehlah saudara-saudara kami dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Demikianlah ya Bapa yang menjadi doa-doa syafaat kami. Doa ini kami naikkan melalui perantara kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ibadat ini kita juga akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan khusus. Yang terlebih dahulu didasari dengan firman Tuhan yang tersurat
dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang terkasih, marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama doa persembahan. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, tidak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang baru saja kami berikan buat kemuliaan dan hormat nama-Mu saja Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan karunia berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, saudara kami terkasih, Mbak Talentika. Kiranya apa yang akan disampaikan itu merupakan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik itu jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah wejangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid untuk menyampaikan kabar kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat, di ayat yang ke-7 ketika kita membaca keseluruhan perikop ini. Sejak awal Tuhan Yesus sudah menyingkapkan akan datangnya masa-masa sulit, akan datangnya penderitaan yang ditemui oleh para murid. Dan penderitaan ini kemudian coba diungkapkan oleh Tuhan Yesus secara konkret melalui beberapa ayat. Yang pertama di ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan ada nama Beelzebul. Siapakah Beelzebul itu? Beelzebul adalah ketua dari para setan, boleh dikatakan seperti itu. Beelzebul ini memiliki tugas untuk menggoda dan juga menggagalkan seluruh rencana Allah untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin panjenengan sudah tidak asing lagi untuk mendengar perihal pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Disinilah Beelzebul itu kemudian mencobai Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus yang adalah seorang guru bisa dicobai, Beelzebul berani mencobai Tuhan Yesus. Apalagi para murid yang adalah orang biasa. Oleh karena itu, mengapa kemudian Tuhan Yesus memperingatkan para murid tidak usah takut, bahwa Beelzebul ini tidak memiliki kuasa bahkan untuk membunuh tubuh jasmani mereka. Akan tetapi ada satu hal yang perlu para murid ingat, bahwa Beelzebul ini akan menyerang motivasi mereka, memelencengkan tujuan mereka untuk dapat memberitakan Injil dan mewartakan keselamatan itu kepada dunia. Yang kedua, pembunuhan tubuh, pembunuhan secara fisik yang kemudian digambarkan dalam ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa perutusan untuk memberitakan Injil ini bukanlah sebuah perutusan yang mudah untuk dilakukan oleh para murid. Mengingat ada banyak sekali orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, pun dengan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan dan bagikan kepada orang banyak.
Mereka bisa saja dari kalangan para imam. Mereka bisa saja dari kalangan orang Farisi yang notabene memiliki kekuasaan untuk dapat memenjarakan mereka, untuk dapat menganiaya mereka, menangkap mereka, bahkan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Atau mungkin saja mereka bahkan bisa dijatuhi hukuman mati. Dalam setiap ketidakmudahan yang mungkin akan ditemui oleh para murid melalui penganiayaan itu, melalui konsekuensi-konsekuensi itu, Tuhan Yesus kembali mengingatkan, jangan khawatir bahwa burung pipit saja yang dipandang tidak memiliki makna, tidak berharga, ia tetap dipelihara. Ia tetap dapat merasakan bahwa Allah senantiasa menjagai setiap kehidupan yang dilalui. Melalui hal ini, Yesus kemudian ingin mengingatkan kepada para murid, loh kalau burung pipit saja yang tidak mendapatkan perutusan untuk mewartakan Injil itu dipelihara, loh yang walaupun burung pipit itu tidak menanam tetapi ia diberi makan, lah apalagi para murid yang adalah utusan-utusan Tuhan sendiri untuk mewartakan berita Injil itu. Pastilah di dalam setiap ketidakmudahan itu, di dalam setiap tantangan untuk memberitakan Injil itu, mereka akan mendapatkan pemeliharaan, mereka akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, ada tantangan bagi mereka. Tantangan ini tidak hanya mewujud dari tantangan yang berada di luar diri mereka, tetapi juga tantangan yang berada di dalam diri mereka. Bisa kita lihat di ayat ke-35 sampai 38. Yesus menyadari bahwa tugas yang diperuntukkan kepada para murid untuk memberitakan Injil bisa jadi menjadi sarana bagi para murid untuk memiliki selisih paham dengan keluarga yang mereka miliki. Selisih paham ini bisa saja muncul ketika ada beberapa orang kemudian yang sudah memahami karya Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran yang dilakukan, tetapi ada pula kemudian orang yang mungkin saja belum memahami hal itu. Sehingga kemudian mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tantangan ini bisa saja berasal dari keluargamu, keluarga para murid yang memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tantangan yang paling spesifik yang menjadi PR bagi para murid adalah ketika para murid harus diperhadapkan untuk dapat melawan diri sendiri. Harus ada kerelaan untuk mengorbankan diri untuk menjalankan perutusan sebagai wujud kesetiaan untuk mewartakan Injil Tuhan. Melalui 3 hal itu, paling tidak Tuhan Yesus secara gamblang kemudian menjelaskan kepada para murid bahwa ada begitu banyak konsekuensi yang harus mereka terima. Tentu pernyataan-pernyataan itu tidak bertujuan untuk menakut-nakuti mereka, akan tetapi mengingatkan mereka supaya di dalam setiap ketidakmudahan menjalankan perutusan itu, mereka memiliki satu komitmen yang baik. Mereka memiliki satu komitmen yang tepat sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan itu, mereka tidak akan keluar dari jalur yang seharusnya. Dan apakah komitmen itu? Tentu mereka diharuskan untuk memiliki komitmen hidup di dalam Kristus. Ketika para murid memiliki komitmen untuk hidup di dalam Kristus, maka secara otomatis di dalam setiap ketidakmudahan, di dalam setiap tantangan yang akan mereka terima, mereka lalui, mereka akan menjalankan perutusan itu dengan setia. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa di dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus selalu menguatkan mereka di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Sekarang, di dalam kehidupan kita,
saya mengajak panjenengan untuk kembali mengingat. Saya berpikir bahwa kita semua ini menganggap yang namanya ibadah, yang namanya PA, yang namanya kegiatan-kegiatan gerejawi adalah sesuatu hal yang penting. Saya yakin panjenengan juga setuju dengan pendapat saya. Lalu kalau saya boleh mengajukan satu pertanyaan kepada panjenengan, kira-kira tujuan panjenengan beribadah itu apa toh Bapak Ibu Saudara? Apa toh tujuan panjenengan itu datang ke gereja, beribadah bersama setiap hari Minggu, panjenengan berdoa di rumah panjenengan masing-masing atau di dalam PA dan lain sebagainya? Ya, saya setuju jika mungkin panjenengan mengatakan bahwa ya itu adalah bentuk pemeliharaan iman, Mbak. Ya harus ngabekti toh, kan anaknya Tuhan Yesus. Untuk mungkin beberapa alasan ini saya bisa setuju. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang patut kita waspadai ketika kita datang ke gereja atau melakukan aktivitas-aktivitas ritual gerejawi seperti beribadah dan doa. Iblis bisa saja menggunakan hal ini untuk menyelewengkan tujuan kita yang semula adalah datang beribadah, memelihara iman kita di dalam komunitas persekutuan kita. Dengan cara, misalkan, ya selain datang beribadah untuk memelihara iman, ya kan bisa ketemu dengan orang lain, Mbak. Lah kan kalau saya beribadah hari Minggu kan selain beribadah saya bisa nganyari kelambi toh Mbak, kan saya baru jahit ke baju kapelan sama Bapak Atau mungkin ada bagian dari panjenengan yang memiliki tujuan lain ya supaya bisa bertemu dengan gebetan saya misalkan. Atau tujuan lainnya ya karena kan saya tugas Mbak, saya jadi PPJ, saya tugas jadi imam misalkan, saya tugas untuk menjalankan PowerPoint di belakang dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tujuan kita beribadah yang tadinya adalah memuliakan nama Tuhan menjadi sarana bagi kita untuk dapat menumbuhkan iman itu bisa saja dipelencengkan oleh iblis melalui hal-hal yang kita anggap itu adalah hal-hal baik dan tidak berdosa, tetapi itu justru menjadi sarana bagi kita untuk jauh dari tujuan itu. Hal ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus itu belumlah 100%. Kita masih menyadur komitmen hidup kita itu setengah-setengah. Setengah hidup di dalam Kristus, setengahnya lagi kita dasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh dunia. Sehingga hal-hal yang semacam itu terjadi. Misalkan ketika kita memiliki komitmen untuk hidup di dalam Kristus, kita tidak akan menjadikan alasan, alah saya ke gerejanya yang pagi aja, karena yang Jawa itu, yang siang saya tidak ngerti bahasa Jawa. Atau misalkan, wah lah pengkhotbahnya itu enggak saya yang sore aja yang pengkhotbahnya ini. Inilah tantangannya. Ketika kita hidup di dalam keputusan atau komitmen hidup di dalam Kristus, tentu hal-hal semacam ini tidak akan kita jadikan alasan. Karena tujuan kita datang ke gereja beribadah adalah memuji, memuliakan nama Tuhan, memelihara iman kita di dalam persekutuan. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, saat ini ramai-ramai orang melakukan aksi sosial karena adanya pandemi COVID-19. Saya harap aksi yang mereka ambil pun yang kita ambil bukanlah reaksi latah kita untuk merespon segala situasi yang ada di sekitar kita. Oh lah ya wong sekarang kan kondisinya nggak baik toh Mbak, kan ada baiknya kalau kita membantu. Ya betul sekali, kita sangat disarankan bahkan dihimbau untuk membantu. Akan tetapi yang saya maksud dengan reaksi latah ini adalah ketika kita berbuat baik itu musiman Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik misalnya ketika ada bencana, gunung api meletus. Kita berbuat baik ketika ada pandemi corona. Nah setelah kita tidak berada dalam situasi itu kemudian, oh ya sudah Mbak, kan
kondisinya sudah baik-baik saja. Banyak dari saudara-saudara kami yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Jadi kami tidak harus membantulah kita. Ini loh yang harus kita waspadai. Ketika kita memiliki komitmen untuk hidup di dalam Kristus, bahkan ketika kita melakukan kebaikan itu tidak muncul sebagai respon sesaat, kebaikan yang musiman. Tetapi kebaikan itu dilahirkan dari komitmen dan kemauan kita untuk meneladan sikap hidup Yesus yang memberikan hidupnya kepada kehidupan yang tidak adil, yang memberikan hidupnya kepada kehidupan yang tidak mendapatkan kasih, memberikan kasih tanpa batasan, memberikan kasih tanpa alasan. Dalam minggu ini, melalui tema kita untuk memiliki komitmen hidup di dalam Kristus, kita semakin diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara. Meski tidak mudah, meski ada banyak tantangan ketika kita harus menjalankan komitmen itu, tetapi ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada untuk kita menguatkan setiap keputusan yang kita ambil ketika kita menyerahkan hati kita untuk mau dibimbing oleh Tuhan. Komitmen untuk hidup di dalam Kristus berarti bersedia untuk senantiasa meneladan Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. Begitu indah ya Allah, sapaan kasih yang telah kami terima melalui firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami sebagai umat-Mu seringkali lupa untuk dapat menjalani perutusan yang kami miliki di dalam kehidupan kami, untuk memiliki komitmen hidup di dalam Engkau. Di dalam setiap ketidakmudahan itu, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mampu, yang mau untuk menuntun setiap langkah kaki kami, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan pada saat ini, jikalau hendak sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami, undur untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu ada memberkati kami. Kiranya Engkau selalu ada menopang setiap langkah kaki kami. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini, kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 425, baitnya yang pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili, menyerah yang terlelap. Kirimlah berita Injili, menyentang yang terlelap. Kita
kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyintas yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyintas yang terlelap. Jemaat yang terkasih, mari kita meletakkan tangan kanan kita di dada kiri sebelah kiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.